Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu Dewan Juri, dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Adelia Puspita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Resiliensi sebagai Buffer dalam hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dan tingkat quarter life crisis pada dewasa awal. Penelitian ini disusun bersama rekan-rekan saya, yaitu ada saya sendiri, Adelia Puspita, kemudian ada Nisa Agnia Nurul Altop, dan juga ada Talita Siva Salsabila. Kita mulai dari fenomena emerging adulthood. Fenomena ini dimulai dari rentang usia 18 hingga 29 tahun. Ini adalah masa transisi yang penuh eksplorasi, namun juga ketidakstabilan emosional. Dampaknya, muncul fenomena quarter life crisis atau sering juga disebut dengan QLC, yaitu kecemasan ekstrim terhadap masa depan. Riset awal menunjukkan individu bahwa 98% individu di fase ini ternyata sedang berjuang menghadapi krisis tersebut. Lalu apa sih peran TikTok di sini? Dengan 127 juta pengguna di Indonesia yang didominasi usia muda, TikTok bukanlah sekedar hiburan semata, tetapi terjadi siklus setan di mana paparan konten ideal memicu perbandingan sosial atau social comparison yang akhirnya mendorong perilaku impulsif dan eskalasi kecemasan. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan besar. Mampukah resiliensi menjadi tameng atau buffer? Ekspektasi teoritis kami awalnya adalah individu dengan resiliensi tinggi seharusnya mampu mengendalikan impuls sehingga paparan TikTok tidak berujung pada krisis psikologi yang parah. Nah, penelitian ini melibatkan 201 partisipan di Indonesia, di mana mayoritas adalah perempuan dengan 72,6% dan berada di rentang usia 18 hingga 20 tahun. Kemudian, kami juga menggunakan metode convenience sampling dengan protokol data yang anonim dan terenkripsi untuk menjaga privasi. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya, pengukuran pada metode ini kami menggunakan 3 instrumen tervalidasi, yaitu skala intensitas TikTok untuk mengukur durasi dan atensi, kemudian skala quarter life crisis untuk melihat kecemasan karir, dan juga resilience evaluation scale yang sudah divalidasi khusus untuk populasi mahasiswa di Indonesia. Untuk analisis yang kami gunakan, data diolah menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA untuk menjamin presisi dan hasil yang tahan bias. Kami melakukan uji asumsi klasik dan menerapkan metode bootstrapping sebanyak 5.000 kali pengulangan sesuai saran dari Hayes. Realita yang terjadi menunjukkan bahwa mayoritas partisipan sebanyak 80,6% menggunakan TikTok pada level moderate atau sedang. Artinya, mereka tidak menggunakan aplikasi ini secara ekstrim secara durasi, melainkan dalam batas yang wajar. Sementara hasil lain, ada kontra psikologis yang mengkhawatirkan di mana letak masalahnya terdapat 99,5% sampel mengalami quarter life crisis tingkat tinggi. Sementara 72,6% memiliki resiliensi yang rendah. Ini menunjukkan sampel kita berada dalam kondisi kerentanan psikologis yang ekstrim dengan pertahanan mental yang sangat minim. Sehingga gugurnya teori tameng yang menjadikan temuan krusial di mana variabel interaksi tidak signifikan
yang berarti resiliensi tidak berfungsi sebagai moderator atau buffer. Dampak TikTok terhadap quarter life crisis tidak bergantung pada kuat atau lemahnya resiliensi seseorang saat itu. Oke, selanjutnya di sini meski resiliensi tidak berperan sebagai moderator, tetapi ia punya peran lain yaitu sebagai prediktor langsung. TikTok berpengaruh positif secara langsung memperparah krisis QLC, sedangkan resiliensi berpengaruh negatif secara langsung menurunkan QLC. Menariknya di sini bahwa kekuatan resiliensi dalam menekan krisis ternyata tiga kali lipat lebih besar dibanding dorongan krisis dari TikTok itu sendiri. Next. Dari sini kita belajar bahwa resiliensi bukanlah pelindung yang pasif, tetapi ia hadir sebagai kekuatan independen. Pemahaman lama ingin kita membangun resiliensi untuk menahan di media sosial, tetapi realitanya saat ini resiliensi bekerja langsung memperbaiki kondisi mental tanpa harus menunggu digital itu berhenti. Boleh, oke. Boleh di next. Baik. Eh, di sini sangat jelas bahwa krisis QLC sangat definitif di kalangan dewasa awal. Meskipun penggunaan TikTok berada di level moderat, ia tetap menjadi katalisator eskalasi krisis. Keterbaruan dari riset ini adalah membuktikan fungsi independen resiliensi sebagai prediktor kuat reproduksi krisis. Boleh di next. Di Oke. Di sini implikasinya bisa kita lihat bahwa kita tidak hanya fokus pada pembatasan screen time saja. Institusi pendidikan juga harus bergeser pada intervensi rekonstruksi internal melalui pelatihan dari dalam jauh lebih berdampak daripada sekedar membatasi distraksi dari luar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.